Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nampaknya masih ketakutan dengan bayang-bayang kubu Muldoko yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Bagaimana Gus menanggapi berita ini bahwasanya ternyata memang kubu Muldoko ini masih terus akan berusaha untuk mengambil alih Partai Demokrat. Kedepannya bagaimana termasuk pencalonan Anies Baswedan? Ini bisa jadi Anies tereliminir ya. Tereliminir, Iya. tidak bisa mencalonkan. Tidak bisa mencalonkan. Pembohong Ini dibenarkan. diberikan amanah. Orang yang khoin diberi amanah, orang yang terpercaya Amanah justru didustakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, ada sebuah berita dari suara.com dan di beberapa media online yang lain juga sudah masuk di berita televisi nasional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nampaknya masih ketakutan dengan bayang-bayang kubu Muldoko yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Usai pertemuan pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Golkar di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, AHY meyakini bahwa dirinya akan menang melawan PK kubu Muldoko. Kami meyakini, tim hukum kami meyakini, Demokrat meyakini, masyarakat luas meyakini, para pakar hukum meyakini, tidak ada celah sedikit pun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Muldoko, kata AHY. Menurutnya, pihaknya telah menang sebanyak 16 kali peradilan melawan gugatan kubu Muldoko untuk kepengurusan partai berlambang bintang Mercy tersebut. Mengapa? Karena tidak ada novum baru. Tadi setelah 16 kali kita bisa mengalahkannya di meja hukum, kata putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu. Namun kata dia, keyakinan tersebut belum tentu sesuai harapan. Ini yang perlu digarisbawahi. Keyakinan tersebut belum tentu sesuai harapan, mengingat menurutnya persoalan yang sedang dihadapi bukan hanya urusan hukum, melainkan juga politik. Sehingga kami tidak boleh lengah dan harus membawa ini ke ruang terang. Jangan sampai ada keputusan-keputusan cepat dilakukan di ruang gelap, yang kemudian bukan hanya mengagetkan, tapi juga benar-benar menghancurkan demokrasi kita. Ini bukan hanya pertaruhan Demokrat, tetapi bagaimana demokrasi bisa dijaga, papar AHY. Ia juga berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menurutnya telah memberikan dukungan dalam menghadapi gugatan kubu Muldoko. Terima kasih Pak Airlangga yang memberikan dukungan moral. Waktu itu saya ingat sekali mengatakan, wah yang begini-begini sebetulnya tidak boleh terjadi di negara kita. Tapi sudah terjadi dan masih terus terjadi, tuturnya. Sebelumnya Senin 3 April, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku tidak mengetahui soal upaya PK terhadap putusan MA yang menolak kasasi yang dia ajukan soal KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang ngerti, aku urusannya, kata Muldoko. Nah ini sahabat Amazing Pasuruan, jadi ada masih keraguan, yakin tapi masih belum tentu sesuai harapan, kata AHY. Karena bisa jadi jangan sampai nanti ada keputusan cepat di ruang gelap yang tiba-tiba memenangkan kubu Muldoko, akhirnya Demokrat diambil alih oleh Muldoko sehingga nasib pencapresan Anies Baswedan ini bisa menjadi persoalan. Nah, kita saat ini ada bersama dengan Gus Jack, teman saya. Beliau adalah pakar sosial politik dan peneliti akhir zaman. Coba kita akan tanyakan kepada beliau. Tentu kita sebagai umat Islam ya, bangsa Indonesia yang menginginkan perubahan di negeri ini tentu mengharapkan Anies Baswedan menjadi presiden. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, kita tentu harus lebih waspada lagi. Nah, kita tanyakan kepada Gus Jack, bagaimana Gus menanggapi berita ini bahwasanya ternyata memang kubu Muldoko ini masih terus akan berusaha untuk mengambil alih Partai Demokrat. Kedepannya bagaimana termasuk pencalonan Anies Baswedan? Ya, pertama-tama kita
memang harus memahami betul ya karakter daripada bangsa ini. Secara sosiologi kita ya sudah menemukan lah ya, yang mana kita sudah lama melihat, mendengar bagaimana karakter bangsa kita ya. Yang harus menjadi pakem ini Gus pertama. Kalau kaitannya dengan akhir zaman, pakem itu adalah sebagaimana Ibnu Majah ya, dalam sunannya itu menampilkan nubuah Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang menyatakan demikian. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikumuz zaman illa alladzi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum. Rawahul Imam Bukhari an Zubair bin Adi. Jadi hadis ini ashabul hadisnya adalah sahabat Zubair bin Adi radhiyallahu taala anhu, didapat hingga sampai mukharijnya Imam Bukhari ya. Ini sangat penting untuk menjadi pakem kita bahwasanya Rasulullah SAW ini menganjurkan, mewanti-wanti, mewasiatkan umat Islam di akhir zaman ini, khususnya yang yakin dengan kenabian dan kerasulan beliau SAW, bahwa isbiru, kita ini semuanya umat Islam disuruh bersabar, fa innahu la ya'ti 'alaikumuz zaman. Maka sesungguhnya zaman ini tidak akan datang kepada kita, Gus. Tidak akan datang kepada kita kecuali zaman itu semakin buruk. Illalladzi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum. Hingga kita ini dipertemukan dengan Allah Ta'ala. Artinya bahwa yang kita garis bawahi adalah kondisi, Gus. Kondisi yang zaman ini semakin lama semakin buruk. Jadi zaman sekarang ini sebenarnya lebih buruk daripada zaman kemarin. Ya, masa yang besok nanti berarti kan kita sudah bicara ke depan ya. Kalau kaitannya dengan nasib bangsa ini, berarti akan semakin buruk daripada zaman sekarang ini. Gitu. Itu yang harus kita pahami dulu. Sehingga kalau kita korelasikan dengan karakter bangsa kita, yang kaitannya dengan kasus pengajuan PK ya Gus ya. Yeah. Nah ini bagaimana karakter bangsa kita ini? Apalagi AHY membuat statement bahwa ini bukan murni persoalan hukum, ya. Tapi persoalan politik juga. Nah ini yang kita tes atau kita tunggu-tunggu apakah bangsa ini sudah berubah karakternya untuk mengedepankan hukum itu sendiri, atau justru sebaliknya yang sudah akan terjadi lagi. Nah ini umat Islam harus bersabar dengan kondisi tersebut. Artinya berarti kondisi kita sudah tahu karena sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan kondisi zaman. Nah sudah lumrah ya, bukan hanya di bangsa kita, di bangsa manapun itu sesuai dengan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang itu Gus, yang Ruwabidah itu Gus. Nah, pemimpin Ruwabidah. Ruwabidah. Nah, ini bahwa nanti ya sa'ati alaikum zaman ya, sa'ati 'alan nas ya, bahwa yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihal shadiq. Jadi orang nanti ini yang orang-orang yang benar ini akan didustakan. Dan orang-orang yang dusta akan dibenarkan. Belum lagi lanjutannya kan orang-orang yang sebenarnya amanah ini nggak dipercaya. Justru disuruh dikatakan pengkhianat. Justru orang yang khoin, yang orang pengkhianat ini diberi amanah. Ini serba terbalik. Maka dari memahami kondisi yang sudah diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti agak benar-benar meragukan apa yang dikatakan. Peluangnya Anies berarti untuk menjadi presiden ini bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan tadi zaman yang semakin buruk, nanti akan muncul pemimpin yang Ruwabidah, yang membohong akan diberikan amanah, yang dibenarkan, kemudian yang benar akan didustakan. Betul. Berarti peluang Anies yang kita anggap sebagai sosok yang amanah ya, dibandingkan dengan calon-calon yang lain dalam perspektif kita ya. Itu seperti apa berarti nanti? Sangat kecil sekali Gus. Bahkan bisa jadi ini ya, kalau menurut keyakinan saya Gus ya, ini bisa jadi Anies tereliminir ya. Tereliminir. Iya. Tidak bisa mencalonkan. Tidak bisa mencalonkan. Sebab
kalau kita merujuk pada hadis tadi, kondisi zaman semakin buruk ya. Iya. Yang kedua Akan muncul pemimpin di akhir akan muncul zaman. pemimpin akhir zaman Yeruwabido itu yang mana dibolak-balik semua, orang yang benar itu didustakan. Orang yang pembohong ini dibenarkan. Diberikan amanah. Orang yang khoin diberi amanah. Orang yang terpercaya Amanah justru didustakan. Nah, ini kebalikan. Apakah nanti terjadi seperti itu? Wallahu alam, kita tunggu saja. Tapi keyakinan saya sepertinya ini adalah peluang ya. Ini kalau bicara politik ya, bicara peluang, Anies Baswedan ini sangat kecil sekali peluangnya. Sangat kecil untuk menjadi presiden. Kecil, iya, untuk mencapreskan. Ya. Untuk mencapreskan saja. Peluangnya kecil sekali. Kalau dari sisi perjalanan proses menuju ke sana ini sangat berat ya. Jadi bisa jadi kemungkinan besar nanti ini PK, peninjauan kembali dari Muldoko ini mungkin dikabulkan oleh pengadilan ya. Bisa jadi. Kita akhirnya kan Anies nggak bisa mencalonkan diri. Nggak bisa. Karena kurang Golak, habis sudah. Kalau sudah seperti itu, kalau seandainya dimenangkan PK-nya dari Bapak Muldoko ini, berarti golak tuh ya. Nggak punya tiket sudah. Nggak punya tiket sudah. Artinya apa yang dinubuhkan beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi betul. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda daripada kiamat. Yaitu kita ini ada di ujung akhir zaman. Berarti kita setelah mendengar hadis tadi itu, kita menjadi pesimis ini. Ya nggak pesimis sebenarnya, jangan sampai pesimis. Jadi memahami nubuah Nabi SAW itu, baik itu yang bermakna keburukan-keburukan yang akan terjadi, ya, atau kebaikan-kebaikan yang terjadi, itu tetap kita akan melaksanakan apa yang menjadi nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi taslih bagus. Jadi perbaikan-perbaikan yang harus kita kerjakan meskipun banyak orang pesimis. Ya, justru kita cerahkan orang-orang pesimis itu, kita taslih. Kita tidak mengharap hasil ini dari siapapun, tapi kita hanya mengharap pada Allah. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Jadi amar ma'ruf, tetap amar ma'ruf. Jadi nggak boleh kita meskipun pesimis. Kadang hasilnya tidak sesuai harapan ya. Iya, sebenarnya kan tidak sesuai ekspektasi kita atau umat. Biarkan saja. Ya memang itulah yang terjadi. Tetapi Allah akan menilai siapa-siapa saja yang membuat perbaikan-perbaikan di tengah umat. Itu yang paling penting. Jadi, tapi kalau saya gini Gus, kalau saya mungkin Anies tetap akan mencapreskan. Ya. Tapi yang menjadi persoalan apakah ketika nanti maju sebagai capres, Muldoko kalah artinya, Demokrat tetap AHY, Anies maju sebagai capres, apakah nanti bisa menang kira-kira melihat dikaitkan dengan kondisi tadi itu, akhir zaman yang semakin hari semakin tidak baik kondisinya itu? Ya, kalau seandainya antum itu berkeyakinan seperti itu, ya alhamdulillah, mudah-mudahan terjadi itu ya. Tetapi proses itu kan tidak berhenti, lolos dari sebuah pengadilan guys ya, sebuah pengadilan. Nanti harus berproses lagi sebagai capres, oke lah ya. Belum tentu menang juga ya? Belum tentu menang, pasti belum tentu menang. Karena memang kalau dari sisi fakta politik Gus ya, dari fakta politik kan lawannya Anies itu juga besar ininya ya, powernya juga besar. Tetapi kalau dari sisi nubuah ya, ini jadi orang yang baik, orang yang amanah ya, ini pasti didustakan nantinya gitu. Karena sesuai dengan nubuah Nabi. Ya. Nah, ini berat. Kalaupun misalkan, oke lah, Anies nyapres, ternyata pemilu dimenangkan. Artinya secara penghitungan ya, jangan sampai terjadi seperti 2019 ya. Secara penghitungan menang. Apakah bisa duduk di kursi presiden? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum, prosesnya banyak. Jadi memang kebaikan itu selalu dihambat dengan keburukan. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan sesuai dengan nubuah Nabi, sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, ini pasti dijegal oleh kejahatan-kejahatan. Ingat akhir zaman ini radiasi Dajjal ini semakin kuat. Karena nanti umat ini akan digiring kepada lubang-lubang biawak yang sudah digali banyak gitu. Jadi pasti terulang kembali hingga nanti munculnya Imam Mahdi yang akan menyelesaikan seluruh persoalan umat Islam. Tapi kita tidak boleh hanya menunggu Imam Mahdi, karena apa? Perintah Allah itu taslih, selalu memperbaiki hingga
kita dipertemukan, alhamdulillah. Kalau kita dipertemukan, kalau tidak, paling tidak kita sudah meninggalkan amalan-amalan yang memang disukai Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Oke, kesimpulannya Gus, ya termasuk agar umat juga tidak putus asa setelah mendengar hadis tadi itu. Kesimpulan dari yang antum sampaikan ini, apa yang harus dilakukan oleh umat ini? Ya, pertama bahwa dalam saya koreksi dulu tadi, saya ralat tadi Gus ya. Hadis yang tadi terkait dengan Rabidah itu diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Tapi yang hadis yang kondisi zaman ini semakin buruk adalah Imam Bukhari dari sahabat Zubair bin Adi. Tadi saya salah, tadi pembukanya adalah Ibnu Majah, salah ya. Baik, bahwa kita harus tetap melakukan perbaikan di mana itu adalah perintah Allah Ta'ala. Jadi disuruh, jadi orang-orang yang mukmin itu selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Gus. Meskipun apapun yang terjadi, apapun pendapat manusia semuanya, apapun hasilnya ya, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak boleh diem, kita nggak boleh pasrah dengan nubuah. Ya misalkan nubuahnya bicara keburukan, berita keburukan, nggak boleh. Ya. Kita harus tetap optimis bahwa yang memberi balasan itu hanya Allah Ta'ala, bukan tokoh politik, Gus. Jadi jangan berharap pada manusia ya. Iya, berharap pada Allah saja gitu. Dan di dalam fikih tahawulat itu ada, Gus, yang namanya fikul isyarah, dari isyarat-isyarat. Fikul bisyarah, kabar gembira, Gus. Jangan lupa, meskipun ada nubuah-nubuah yang menyatakan bahwa kondisi zaman ini semakin buruk ya. Nanti ada peperangan misalkan. Tapi ada kabar gembira. Nanti, jadi dari umat beliau SAW, kelompok-kelompok dari umat beliau SAW yang mengimani nubuah-nubuah tadi, itu akan ada sekelompok yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Karena keyakinannya untuk melaksanakan apa-apa yang sudah dinubuahkan beliau SAW. Pertama itu. Lalu, fikir nadharat. Ya, fikun nadharat ini adalah peringatan-peringatan. Maka kita harus pahami nubuah-nubuah yang sifatnya peringatan-peringatan, Gus. Oh, ini peringatan, maka harus kita hindari, terus mencari formulasi solusinya, kan begitu. Lalu hasanah itu perlindungan dan penjagaan dari Allah Ta'ala. Itu janji Allah Ta'ala kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Ta'ala muslimah minad dajjal dari pengaruh-pengaruh radiasi Dajjal. Sehingga umat yang sudah memahami fikih-fikih tadi itu membuat formulasi agar bisa memecahkan persoalan-persoalan perkara-perkara bangsa ini, terutama khususnya umat Islam. Sehingga akan termotivasi untuk semangat selalu taslih, selalu memperbaiki, tidak diem, selalu memperbaiki. Dan pastinya disuruh sabar kita memperbaiki. Isbiru tadi itu ya? Iya, betul. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan, prediksi, ramalan, dan keyakinan dari Gus Cek ini adalah Anies tidak akan jadi presiden. Mungkin akan gagal di tahap awal pencalonan, atau meskipun dia maju sebagai capres, dia tidak akan bisa menjadi presiden. Kendati begitu, umat tidak boleh pesimis, tidak boleh mundur, tetap berjuang, melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Betul sekali. Itu pribadi saya, pendapat pribadi saya, bahwa Anies Baswedan ini akan sulit untuk menembus, apalagi sampai duduk di kursi. Allah alam. Baiklah, ini pendapat pribadi Gus Cek. Kita akan saksikan detik-detik perjalanan menuju 2024. Kalau nanti ternyata Anies gagal betul menjadi presiden, maka video ini akan menjadi viral, sahabat ya. Menjadi saksi bahwasanya ramalan, prediksi dan keyakinan Gus Cek benar adanya. Tapi mudah-mudahan tidak benar. Saya berharap tidak benar, Gus. Mudah-mudahan saya berharap tidak benar. Saya berbeda dengan Gus Cek. Saya berharap Anies akan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Amin. Saya pun juga demikian, Gus, sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini ada sesuatu yang bisa memutarbalikkan apa yang saya ucapkan ini, Gus. Karena apa? Kita pun walaupun prediksi saya seperti itu kan berdasarkan nubuah ya. Tapi tetap berharap ya. Iya, mudah-mudahan Allah itu juga menolong apa yang sudah dilakukan oleh
orang-orang yang meyakini nubuah Nabi Muhammad SAW dengan caranya sendiri gitu. Ada keajaiban lah ya. Iya. Mudah-mudahan, Gus. Mudah-mudahan, Mudah-mudahan insyaallah. nubuah akhir zaman itu tidak terjadi hari ini. Ya. Mudah-mudahan Allah menunda. Dipending. Dipending, Ya, betul mudah-mudahan. sekali. Baik, sahabat Messing Pasuruan, inilah perbincangan dengan Gus Jack, pakar sosial politik dan peneliti akhir zaman. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.